Sementara anak-anak berkebutuhan khusus temporer, kebutuhan khusus yang mereka alami itu disebabkan oleh faktor dari luar dirinya atau faktor dari lingkungan. Kita lanjutkan kepada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah anak berkebutuhan khusus permanen. Nah, dikatakan permanen tadi bahwa kebutuhan khusus yang dialaminya disebabkan oleh faktor internal. Contohnya kecacatan tertentu atau gangguan pada fungsi intelektual atau gangguan pada sistem neurologinya. Kategori dari anak berkebutuhan khusus jenis permanen ini adalah yang pertama, anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang mengalami hambatan penglihatan atau lebih dikenal dengan tunanetra, atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita akan menemukan blind. Kemudian dia akan terbagi lagi menjadi dua bagian karena tergantung dengan ketajaman penglihatannya. Yang pertama itu dikatakan blind karena memang tidak memiliki penglihatan atau hanya mampu melihat cahaya. Kemudian yang kedua adalah low vision yang mereka punya sisa penglihatan tapi tidak mampu digunakan dengan baik ketika sudah dikoreksi dengan alat optik. Kemudian yang kedua, berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran. Dikatakan hambatan pendengaran karena ada sesuatu masalah yang terjadi pada sistem pendengarannya. Baik itu tidak memiliki gendang telinga atau rumah siputnya yang bermasalah, atau juga tidak memiliki lubang telinga atau tidak bisa menerima input auditori dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak berkebutuhan khusus dengan kategori hambatan intelektual atau yang biasa dikenal dengan tunagrahita. Mereka ini adalah anak-anak yang kecerdasannya satu tingkat di bawah kecerdasan rata-rata. Satu tingkat itu dikatakan bahwa rentang kecerdasannya itu adalah di bawah dari 75 dari skala Binet. Kemudian di dalam pembagian anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini nanti akan terbagi menjadi ringan, sedang, dan juga berat. Kemudian di dalamnya juga nanti akan termasuk pembahasan tentang Down syndrome. 4 adalah anak berkebutuhan khusus dengan hambatan fisik dan motorik. Mereka yang biasa dikatakan dengan anak tunadaksa. Nah, anak tunadaksa ini bagiannya cukup banyak juga, terutama nanti akan dibagi lagi menjadi tipe contohnya cerebral palsy yang akan menjadi 4 bagian lagi. Kemudian ada folio, kemudian ada distrofi muskular, kemudian ada DMP atau distrofi muskular tapi progresif. Kemudian yang kelima, anak-anak dengan tunalaras. Anak tunalaras ini biasa dikenal dengan mungkin anak nakal tapi ekstrim. Kemudian yang keenam adalah anak autis. Anak autis ini adalah anak-anak yang mereka memiliki masalah dari segi komunikasi dan juga perilaku. Dan jangan lupa bahwa yang dikatakan dengan autis itu adalah mereka yang mengalaminya dari semenjak kanak-kanak. Kemudian yang ketujuh adalah anak dengan ADHD. Anak ADHD ini adalah anak-anak yang mengalami masalah dengan perilaku. Dia akan terbagi menjadi dua. Pertama itu ADHD, disertai dengan hiperaktif. Kemudian yang kedua ADD, dia tidak hiperaktif tapi rentang perhatiannya itu kurang. Kemudian yang ke-8 kita biasa menyebutnya dengan learning disability atau anak berkesulitan belajar. Di sini mereka ini akan terbagi menjadi 3. Ada kesulitan berhitung, kesulitan membaca, dan juga kesulitan menulis. Ada 3. Nah, di ketiga ini biasanya kalau dari segi medis ini penyebabnya adalah faktor dari brain injury atau ada luka pada otaknya sehingga berakibat kepada hilangnya kemampuan dari satu aspek pembelajaran yang 3 tadi. Kemudian yang ke-9 biasanya kita juga akan membahas tentang anak yang slow learner. Slow learner ini apa sih? Mungkin secara sederhananya kita bisa mengatakan yang dikatakan slow learner adalah mereka yang loadingnya lama atau dia bisa melakukan atau menerima pembelajaran atau menangkap isi pembelajaran itu bisa, tapi ya membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada anak-anak pada umumnya. Nah, rentang IQ mereka itu berada di bawah rata-rata atau mungkin sekitar 76 sampai 89.
Kemudian yang terakhir yang ke-10, karena kita mungkin kalau dibahas banyak nanti akan banyak. Yang ke-10 adalah anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau CIBI. Mereka sebenarnya juga dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena mereka memiliki intelijensi yang tidak sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga mereka juga harusnya mendapatkan layanan pembelajaran yang memang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. 10 jenis inilah yang akan kita pedomani di sini, karena nanti kalau kita akan membahas, kalau kita lanjutkan mungkin akan banyak. Seperti contoh kalau dalam hal perkembangan nanti teman-teman akan menemukan DCD. DCD ini adalah Developmental Coordination Disorder, artinya anak-anak yang perkembangan koordinasi mata dan tangan, koordinasi mata dan kaki itu tidak berjalan dengan sempurna. Sehingga contohnya dia mau mengambil suatu barang, rasa-rasanya dia sudah dapat tapi ternyata tidak. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian juga ada nanti teman-teman akan bertemu dengan mungkin apasia atau juga speech delay dan segala macamnya. Itu mungkin nanti akan kita bahas dalam video yang khusus. Sekian video kita kali ini. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa untuk menentukan jenis anak berkebutuhan khusus ini kita perlu melakukan identifikasi dan asesmen. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.